Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ASP TV, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan serta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita dalam kajian mingguan seputar permasalahan-permasalahan hukum bersama saya Advokat Oni Sutarna, yang insya Allah pada kesempatan episode kali ini kami akan menyajikan tips-tips hukum yang berkaitan dengan permasalahan maraknya pinjaman online ilegal yang memanfaatkan kondisi pandemi corona yang melanda dunia beserta negara kita Indonesia, di mana banyak masyarakat yang sudah terjerat oleh jeratan pinjaman-pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, memberikan tambahan edukasi kepada masyarakat tentang antisipasi supaya kita, orang-orang terdekat kita, tidak terjerat oleh jeratan rentenir online. Seperti apa tipsnya dan bagaimana langkah hukumnya apabila kita sudah terjerat oleh rentenir online tersebut? Simak video selengkapnya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ASP TV yang sudah memberikan like, subscribe, dan juga komennya. Dan kami pun mengundang pada sahabat-sahabat ASP TV seluruhnya ataupun yang menyaksikan dan menyimak video ini untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan komentar-komentar yang positif, komentar-komentar yang konstruktif, agar channel pembelajaran hukum yang gratis ini bisa terus berkembang dan juga terus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Simak video selengkapnya. Baik sahabat-sahabat ASP TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia, tak tertinggal negara kita tercinta Indonesia, ini sangat berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan, terutama aspek perekonomian ya, di mana hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami dampak corona terhadap perekonomian mereka, di mana kebutuhan hidup sehari-hari itu harus tetap dipenuhi. Namun pendapatan justru malah terhambat. Ada yang terkena PHK, ada yang kehilangan sumber mata pencaharian, dan lain sebagainya, yang menambah masalah-masalah perekonomian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh rentenir online untuk menggait nasabahnya sebanyak-banyaknya. Nah, kondisi seperti ini tentu harus kita antisipasi agar kita, keluarga kita, ataupun orang-orang sekeliling kita tidak mudah terjerat oleh jeratannya pinjaman online ilegal yang sejatinya mereka adalah rentenir online. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 ini, pemerintah dalam hari ini adalah Satuan Tugas Waspada Investasi itu merilis jumlah pinjaman online ilegal itu mencapai 2.500 lebih pinjaman online ilegal, dan alhamdulillah sebagian besar sudah diberikan tindakan-tindakan yang tegas. Namun kita harus tetap waspada karena masih banyak pinjaman-pinjaman online ilegal yang tetap merajalela. Nah, oleh karena itu kami merasa perlu untuk memberikan tambahan edukasi kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat ASP TV, bagaimana tips untuk mengantisipasi agar kita tidak terjerat oleh jeratan rentenir online, dan langkah-langkah hukum konkret seperti apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah terlanjur terjerat oleh pinjaman-pinjaman online ilegal tersebut. Berikut ini adalah tipsnya. Yang pertama, apabila sahabat-sahabat ataupun kita memang terlanjur atau bukan terlanjur, misalkan kita terpaksa karena desakan ekonomi, desakan kebutuhan, kita terpaksa harus melakukan pinjaman online. Nah, pastikan kita meminjam atau mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman yang memang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
memiliki izin yang resmi, ya. Jangan sampai kita mudah tergiur dengan tawaran-tawaran pinjaman online yang menawarkan dengan cara-cara dan syarat-syarat yang mudah, akan tetapi ternyata mereka adalah ilegal. Itu satu. Pertama, pastikan pemberi pinjaman tersebut adalah legal, ya, itu. Yang kedua, kenali ciri-ciri daripada pinjaman online ilegal. Yang mana ini perlu kita catat, perlu kita perhatikan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman online ilegal itu tidak memiliki izin resmi, tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mudah terjerat oleh pinjaman-pinjaman online tersebut. Yang kedua, pinjaman online ilegal tidak melampirkan, tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan alamat kantor yang jelas. Di mana posisi kantornya, alamatnya di mana, mereka tidak menjelaskan ataupun tidak melampirkan jika mereka melalui aplikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah memberikan tawaran dengan tawaran yang sangat mudah, dengan mengajukan atau menawarkan syarat KTP saja sudah bisa mencairkan dana, atau dengan jangka waktu hitungan jam atau bahkan menit sudah dijanjikan bahwa dana pinjaman akan dicairkan. Nah, ini juga merupakan ciri daripada pinjaman online yang ilegal. Selanjutnya, yaitu ciri yang selanjutnya, pinjaman online ilegal ini bunganya tidak terbatas. Ya, mereka semakin lama kita menunggak, maka bunganya akan semakin bertambah. Kemudian ciri yang selanjutnya, dendanya juga tidak terbatas. Artinya semakin lama kita menunggak karena keterlambatan kita membayar pinjaman, kemudian kita menunggak, setiap hari bertambah, lama-lama tak terasa menumpuk, ya, dan menyebabkan kita untuk gali lubang tutup lubang. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah mereka pinjaman online yang ilegal ini tidak kenal waktu dalam melakukan penagihan. Artinya, mereka melakukan penagihan tidak hanya di jam-jam kerja saja, akan tetapi melakukan penagihan di luar jam kerja, tengah malam, ya, pagi-pagi buta sudah menelpon si nasabah yang memiliki sangkutan hutang. Kemudian, pinjaman online ilegal ini juga mereka mengakses data ponsel milik nasabah. Ketika nasabah mengalami keterlambatan, menunggak dalam memberikan atau melunasi hutang-hutangnya, dan data yang sering digunakan oleh pinjaman online ilegal ini, mereka mengakses nomor ponsel yang ada di ponsel si nasabah. Mereka mengakses nomor keluarganya, nomor teman-temannya, ataupun lingkungan nasabah bekerja. Mereka mengakses itu dengan cara untuk menelpon pihak-pihak keluarganya, saudaranya, ataupun teman-temannya. Seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya, ya, pinjaman online ilegal ini dalam melakukan penagihan mereka menggunakan ancaman, menggunakan intimidasi, menggunakan teror, ya, bahkan mereka tidak segan-segan melakukan pelecehan seksual, kemudian juga melakukan pencemaran nama baik di media-media sosial dengan cara mengakses galeri handphone milik nasabah, ya, kemudian di-upload, kemudian dipublikasikan bahwa kita adalah melarikan uang, kemudian juga kita tidak melunasi hutang dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang dapat mempermalukan dan mencemarkan nama baik kita di media sosial, ya, seperti itu. Itulah beberapa ciri yang perlu kita ketahui, perlu kita antisipasi, ya, ketika kita memang terpaksa untuk mengajukan permohonan pinjaman kepada pinjaman online. Ya, catat, itu adalah ciri-ciri pinjaman online yang ilegal. Kemudian tips berikutnya, ketika kita akan mengajukan permohonan peminjaman dana, pastikan kita meminjam kepada pinjaman online yang memang sudah memiliki kredibilitas tinggi, sudah memiliki testimoni dari masyarakat, testimoni yang baik, ya, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian tips yang berikutnya, ketika kita sudah terlanjur terjerat oleh pinjaman-pinjaman online ilegal, apalagi pada saat penagihan kita mendapatkan teror, kita mendapatkan ancaman, kita mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya, kita tidak lantas
tergesa-gesa, tidak lantas panik, ya, berusaha tenang, karena meskipun mereka mengancam bahwa kita akan dipidana karena tidak membayar hutang, ya sahabat-sahabat jangan terlalu takut, karena sejatinya kewajiban kita melunasi hutang itu adalah hubungan perdata antara kita dengan pemberi pinjaman. Artinya kita tidak dapat dipidana, tidak bisa dipidana ketika kita tidak dapat melunasi kewajiban kita, tidak dapat melunasi hutang kita. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang tersirat dalam pasal 19 ayat 2, ya, di mana orang yang tidak melakukan kewajiban, tidak dapat melakukan kewajibannya karena sesuatu hal untuk melunasi hutang, itu tidak bisa dipidana. Jadi sahabat-sahabat jangan panik pada saat mendapatkan ancaman seperti ini. Ya, kemudian tips yang terakhir adalah lakukan langkah hukum. Ya, langkah hukum konkret yang bisa kita lakukan adalah melakukan laporan pengaduan kepada pihak kepolisian. Ketika kita mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, mendapatkan intimidasi, baik itu yang dilakukan melalui media sosial ataupun dengan melalui pesan singkat, melalui SMS ataupun juga melalui WhatsApp, pastikan kita menyimpan, ya, bukti-bukti tersebut yang kita print out untuk dilampirkan dalam laporan dan pengaduan kita kepada kepolisian. Dan juga jangan lupa sertakan bukti rekaman percakapan kita, ya, dengan debit collector yang melakukan ancaman kepada kita, ya. Itu juga perlu kita lampirkan. Namun perlu diingat bahwa hasil rekaman yang kita peroleh jangan sampai disebarluaskan ke media sosial atau ke pihak lain. Itu cukup kita bawa ke pihak kepolisian sebagai bukti laporan dan pengaduan kita kepada kepolisian. Jadi jangan segan-segan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, karena pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dengan menyebarkan data pribadi itu bisa dijerat dengan pasal 32 Junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitupun dengan pihak-pihak yang melakukan ancaman terhadap nasabah juga bisa diancam atau dijerat dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 29 Junto pasal 45B Undang-Undang ITE. Nah, sahabat ASP TV, itulah tips-tips hukum dan juga langkah-langkah hukum supaya kita tidak terjerat oleh jeratan pinjaman-pinjaman online ilegal yang marak sekali terjadi di masyarakat, yang sudah banyak memakan korban masyarakat sehingga terlilit hutang. Karena lilitan hutangnya menjual aset-aset miliknya sendiri. Bahkan sampai ada yang gali lubang tutup lubang. Artinya membuka atau meminjam kepada aplikasi yang satu, kemudian membuka lagi aplikasi yang kedua untuk menutupi hutang kepada aplikasi yang pertama. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai di sini tips hukum dari ASP Law Firm, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus dukung channel ASP TV dengan like, subscribe, dan juga komen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.